Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro, kali ini kita akan mengulas tentang bagaimana atau apa rahasia kenapa gula merah dari daerah Sinjai Barat khususnya lebih manis ketika dibandingkan dengan gula merah dari daerah lain. Nah, kayu inilah yang menjadi rahasia kenapa gula merah dari sana lebih manis. Ini namanya kayu sene kalau orang lokal menyebutnya, dan dari kulit kayu inilah yang diambil sekitar 5 cm untuk dimemarkan lalu diisikan masuk ke dalam jerigen tempat wadah tuak manis. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti inilah jadi kulit kayu yang sudah dimemarkan langsung dimasukkan ke dalam wadah, sehingga inilah yang akan menjadi penetral sehingga membuat air nira nanti lebih jernih. Oke, kita menuju ke pohonnya melihat bagaimana proses pengambilan air nira atau tuak manisnya. Saat ini kita sudah sampai di pohonnya dan ternyata lumayan tinggi juga pohon arennya, dan hanya menggunakan tangga yang sangat sederhana dari satu batang bambu dan ketinggian kurang lebih 10 meter, sehingga memang membutuhkan skill khusus untuk bisa memanjat untuk mengambil air nira. Kemudian wadahnya ditarik menggunakan tali dari bawah. Setelah itu disinilah sumber air dari nira itu dibungkus dengan rapi. Ini tujuannya agar tidak ada binatang-binatang yang mengganggu sehingga mengotori air nira itu seperti tikus dan kelelawar, sehingga dibungkus dengan rapi dan bagus. Kemudian inilah air niranya kembali diulur ke bawah menggunakan tali kurang lebih sekitar 10 liter. Seperti inilah proses memudahkan menurunkan dari ketinggian kurang lebih 10 liter. Kemudian proses selanjutnya dari sumber air di pohon nira itu diiris beberapa iris, tujuannya untuk tempat keluarnya air, dan ini dilakukan dengan menggunakan parang yang sangat tajam. Setelah itu dibersihkan dengan dedaunan, kemudian dipasang kembali penada airnya, dan dibina untuk 1 hari dulu. Sore hari akan diambil kembali dan wadahnya ini tentu akan penuh ya, kurang lebih 10 liter. Jadi dalam sehari semalam ini pohon nira ini bisa menghasilkan sampai 20 liter air. Nah, setelah itu dibungkus kembali dengan rapi, diikat dengan sangat kuat, tujuannya supaya burung atau binatang-binatang yang datang tidak mengganggu dan tidak mengotori air nira, sehingga memang dijamin kebersihan dari gula merah yang dihasilkan. Oke, kita pastikan sudah turun. Oke, dan sekarang air niranya saatnya dibawa ke rumah untuk proses selanjutnya. Tentunya ini akan dimasak beberapa saat sampai menghasilkan gula merah yang kualitas sangat bagus. Baik, kita ikuti proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya seperti inilah dimasak dengan api yang sangat
panas, suhu yang sangat panas. Ini dimasak beberapa jam, bahkan sampai sekitar 5 jam, sampai menyusut seperti ini. Terlihat semakin sedikit, yang pada akhirnya akan perlahan akan mengental seperti ini, berbusa dan terlihat berwarna kekuning-kuningan. Proses ini akan terus berlanjut sampai pada akhirnya akan terlihat semakin berwarna kuning kecoklatan. Seperti inilah proses setelahnya, dan tentunya suhu apinya harus terjaga, karena ketika suhunya tidak panas maka itu akan mengurangi kualitas daripada hasil gula merah yang dihasilkan nanti. Ini semakin terlihat semakin berwarna kecoklatan. Ini bertanda bahwa gula merahnya sudah menghampiri matang, dan salah satu cara untuk mengetahui ini adalah dituangkan ke dalam air. Kalau sudah terlihat kental maka itu menandakan bahwa sudah matang. Nah, setelah matang tentu langsung diangkat, dan pada akhirnya akan diaduk seperti ini, diaduk beberapa saat sampai gula merahnya kembali berubah warna. Yang tadinya agak kekuning-kuningan akan terlihat semakin berwarna coklat. Dia akan diproses terus, diaduk seperti ini sampai beberapa saat, dan semakin diaduk dengan cepat maka itu juga akan semakin menghasilkan kualitas gula yang bagus. Kalau diaduknya kurang cepat maka juga akan mengurangi kualitas gula itu, sehingga memang harus diaduk sementara pada saat gula merahnya masih dalam keadaan panas, bahkan masih terlihat seperti masih mendidih, dan itu akan secara terus menerus akan diaduk sampai terlihat semakin berwarna kuning kembali, dan semakin mulai terlihat nampak kualitas gula merahnya sudah mulai terlihat. Ketika terlihat kuning seperti ini menandakan bahwa kualitas gula merah yang dihasilkan ini insya Allah akan sangat bagus. Semakin menguning, ini menandakan bahwa kualitas gula merahnya sudah semakin bagus dan sudah waktunya untuk dipindahkan ke wadah, tujuannya untuk mengeringkan. Nah, seperti ini. Selanjutnya akan dipindahkan ke dalam wadah dari tempurung kelapa, sehingga menghasilkan model gula merah terlihat seperti tapak kaki kuda. Nah, ini tempurung kelapa ini dilubangi bagian tengahnya juga sudah diisi dengan plastik. Tujuannya supaya mudah mengeluarkan nanti ketika gula merahnya sudah mulai mengering. Nah, ini ukuran seperti ini sekitar 1/4 kilogram. Ini supaya setelah masukkan ke dalam wadah dari tempurung tadi,
lagi. Nah, setelah didiamkan beberapa saat, maka ketika sudah terlihat kering seperti ini, maka ini menandakan bahwa gula merah sudah bisa dikeluarkan dari wadah, dan hasilnya seperti ini. Jadi dari lubang tempurung itulah ditekan keluar sehingga gula merahnya akan keluar, dan beginilah hasilnya. Inilah hasil dari gula merah yang sudah siap untuk dipasarkan, dan ini hasilnya sangat bagus, terlihat sangat